Polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memanas pasca pencopotan Brigjen Polisi Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas buntut pencopotan sepihak yang menimpa dirinya. Apakah ada motif politis di balik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Brigjen Polisi Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan KPK. Selamat sore Pak Endar. Selamat sore Mbak Rifana. Pak Endar, sampai hari ini sebetulnya bagaimana status kepegawaian Anda di KPK? Masih ditugaskan Polri tapi jabatan dicopot oleh KPK dari posisi Direktur Penyelidikan, begitu? Status jabatan saya tentunya kalau kita mendasari dari surat perintah Pak Kapolri, saya terhitung dari tanggal 29 kemarin kan berarti sudah diperpanjang sampai dengan 1 tahun ke depan. Artinya sampai dengan 31 April 2024. Tapi ternyata kan berdasarkan skep dari Sekjen KPK tertanggal 31 Maret 2023, saya sudah diberhentikan dengan hormat. Artinya versi KPK saya tidak lagi menjabat sebagai Direktur Penyelidikan. Itu statusnya sampai dengan hari ini. Nah, dari situlah kami menganggap, saya pribadi selaku subjek di sini merasa bahwa keputusan KPK memberhentikan dengan tidak hormat saya tentunya tidak mendasar, di mana di pertimbangan surat keputusan itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Di satu sisi kami juga mendapat kepercayaan dari Pak Kapolri untuk perpanjangan penugasan saya di KPK. Gitu, Mbak. Jadi kalau kita bisa summary ataupun kita recap, berarti posisi Anda saat ini diperpanjang penugasan oleh Pak Kapolri tapi dinonjobkan oleh KPK, begitu ya? Tidak ada jabatannya di KPK, Brigjen Endar? Betul. Betul seperti itu ya. Nah, sampai detik ini Anda sudah tahu alasan pencopotan Anda dari posisi Direktur Penyelidikan KPK? Sudah dapat alasannya nggak sampai detik ini? Sampai detik ini saya hanya membaca dari pertimbangan-pertimbangan yang ada di keputusan Sekjen nomor 152 yang saya terima. Nah, dari sini saya tidak melihat adanya pertimbangan apapun aturan-aturannya sesuai dengan ketentuan yang ada di KPK. Saya juga tidak pernah mendapatkan penjelasan dari pimpinan KPK. Karena pada saat saya menerima salinan putusan skep Sekjen ini, saya hanya ditemui oleh satu pimpinan yaitu Pak Gufron dan Sekjen dan lain-lain. Saya menyampaikan saya akan membaca dulu, saya akan melihat dulu pertimbangannya apa. Nah, mereka hanya menyatakan, Sekjen hanya menyatakan, Pak, ini berdasarkan atas keputusan pimpinan pada Rapim terdahulu tanggal 30. Nah, inilah sebenarnya saya ingin tahu keputusan Rapim tanggal 30 Maret 2023 yang mendasari Sekjen mengeluarkan SK ini apa? Itu sampai sekarang belum tahu ya? Ya, belum tahu. Sampai sekarang ini belum tahu, berarti hanya berdasarkan keputusan dari rapat pimpinan tanggal 30 Maret 2023. Anda sudah berusaha berkomunikasi dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK Pak Firly Bahuri serta Sekjen KPK Pak Cahya Harefa setelah dapat surat itu? Ada komunikasi nggak mencoba untuk bertanya, berkomunikasi dengan mereka-mereka ini, Pak Endar? Saya yang bisa saya komunikasikan saat ini dengan Pak Front, dengan Pak Nawawi. Saya menyatakan sebenarnya masalahnya seperti apa, hasil Rapim seperti apa. Tapi penjelasan dari beliau kan memang tidak bisa memastikan alasan seperti apa, gitu. Makanya ini yang mendasari saya untuk mengajukan gugatan. Mohon maaf, sebelum gugatan saya mengajukan permasalahan ini melalui jalur kode etik. Kan saya melihat kalau memang keputusan dari Rapim itu mendasari SK, harusnya ada tertulis di situ. Pertimbangan hasil Rapim, apa dan lain-lain seperti itu. Tapi ini kan tidak ada. Langkah pertama saya memang melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik itu ke Dewas. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menguji keputusan Sekjen nomor 152 ini kepada mekanisme hukum yang ada, yaitu PT UN. Saat ini saya sudah mempersiapkan sehingga sah tidaknya SK ini akan
akan kami uji di situ. Oke, jadi Anda sedang mempersiapkan gugatan ke PT UN soal keputusan pencopotan Anda ya. Nah, saya ingin tanya, pada saat Anda berkomunikasi dengan Pak Nurul Gufron dan juga dengan Pak Nawawi Pomolango, apakah mereka mengatakan bahwa ini solid keputusan 5 pimpinan KPK? Atau ini hanya keinginan segelintir pimpinan saja? Nah, ini saya tidak bisa menyimpulkan, Mbak Rifana ya. Oke. Tetapi kalau dari pertimbangannya dan lainnya, faktanya kan tidak menjadi dasar di SK Sekjen ini. Oke. Mereka juga nggak Kalaupun itu memberikan jawaban misalnya ya, Pak? solid, ya belum ada jawaban yang pasti terhadap apa yang saya tanyakan. Oke, jadi belum ada jawaban pasti apakah ini memang suara solid 5 pimpinan atau hanya keinginan segelintir saja. Saat ini akses Anda di Ya. KPK masih dibuka, Pak? Anda masih bisa keluar masuk ke kantor, kartunya? Nah, sampai dengan hari ini saya masih diberikan akses untuk masuk ke ruangan, karena memang ruangan akses ada macam-macam. Kemudian akses internet saya juga masih di lingkungan kantor. Kemudian akses beberapa sistem dalam rangka tugas operasi sebagai direktur penyidikan juga saya masih. Oke. Tetapi hari ini tadi sebelum saya kembali dari kantor, saya Kepala Biro Umum menemui saya menyampaikan bahwa beliau ada perintah dari Pak pimpinan KPK yang pada intinya adalah akan memutuskan akses saya selaku direktur penyelidikan terhitung mungkin mulai besok karena hari ini saya juga terakhir. Nah, kami lihat aja nanti besok apakah Oke. hari Senin saya masih memiliki akses atau tidak. Oke, jadi ada penyampaian informasi bahwa akses Anda akan diputus begitu ya, ataupun dihentikan ya? Betul. Karena keinginan dari pimpinan KPK, tapi belum tahu nanti hari Senin baru bisa dibuktikan begitu. Ini Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolri, perintah beliau seperti apa, Pak Endar? Belum, saya belum menyampaikan informasi ini karena memang informasi ini baru saya terima tadi ini, baru sampai terima tadi, dan tentunya apapun yang saya hadapi perkembangan juga saya sampaikan ke beliau, ke lapor ke beliau. Oke, pada saat Tapi kemarin. tentunya tentunya selaku pribadi Mbak Rifana yang terdampak dengan skep ini, tentunya upaya-upaya hukum saya akan tetap lakukan walaupun tetap berkoordinasi dengan pihak Polri. Baik, selama kemarin Anda melaporkan perkembangan begitu ya ke Pak Kapolri, karena kan ini Pak Kapolri sudah mengirimkan surat sebetulnya untuk perpanjangan penugasan Anda di KPK, tapi kemudian surat itu tidak dihiraukan oleh pimpinan KPK. Ini selama mengupdate perkembangan kepada Pak Kapolri, apa perintah beliau? Untuk Anda silakan jalan terus begitu menempuh jalur-jalur hukum dan menyelesaikan di internal KPK. Perintahnya seperti itu memang? Ya memang ketika saya menerima SK ini, saya akan melapor kepada Pak Kapolri karena saat menerima SK ini, saya juga menyampaikan kepada Sekjen sama kepada Pak Gufron yang mewakili pimpinan. Oke. Saya saat ini belum menerima SK ini karena saya membawa surat perintah perpanjangan tugas dari Pak Kapolri. Sepanjang saya diperintahkan Pak Kapolri menerima atau apapun, saya akan melaksanakan, sehingga saat itu saya tidak menerima SK, saya hanya meminta fotokopinya untuk bahan saya melaporkan kepada Pak Kapolri. Oke, arahan Pak Perintah Kapolri Pak ya Pak? Kapolri jelas. Perintah Kapolri jelas kepada saya, beliau menyampaikan silakan laksanakan tugas seperti sebagaimana dasar surat tugas beliau kepada saya yang berkaitan dengan perpanjangan tugas. Oke. Nah, kemudian saya tentunya punya inisiatif untuk menguji keputusan itu berdasarkan ketentuan yang ada. Oke. Saya berpikir bahwa proses penyusunan surat keputusan, surat penghadapan yang ditandangani oleh Pak Firly kepada saya merasa ada hal yang tidak pas dan makanya saya laporkan kepada Dewan Pengawas. Oke. Begitu juga mekanisme hukum yang lain akan saya lakukan. Baik. Tentunya saya sebagai anggota Polri ya harus koordinasi dengan beliau, kira-kira seperti itu. Oke, pada saat Anda melaporkan keputusan ini ya, keputusan sepihak ini kepada Dewan Pengawas, Anda hanya melaporkan soal pencopotan Anda atau ada materi lain yang Anda laporkan ke Dewan Pengawas? Kalau materi terkait dengan SK
pemberhentian dengan hormat ini tentunya saya terbatas kepada di situ. Oke. Siapa yang menyusun SK itu, kemudian tentunya yang menjadi latar belakangnya apa, perintahnya bagaimana, dasarnya apa, nanti akan diuji di Dewas tentunya dengan mekanisme kode etik. Nah, kemudian untuk bisa membuat keputusan atau kepastian hukum tentang sah tidak surat keputusan ini, Ya. nah saya akan melalui mekanisme PT UN. Oke, oke. Pak Endar, Anda merasa bahwa pencopotan Anda sebagai Direktur Penyelidikan KPK ini kuat motif politisnya? Saya nggak sampai ke sana, Mbak ya, Mbak Oke. Rifana. Saya terus terang nggak sampai ke sana karena yang saya lakukan di sini terkait dengan pencopotan saya saja. Kalau menjawab itu tentunya nanti bisa dibuktikan oleh Dewas ya, apa motivasi dan lain-lain. Tapi Oke. saya spesifik menguji surat keputusan ini saja. Tapi Anda merasa bahwa Anda ingin disingkirkan dari KPK. Anda merasa itu nggak, Pak Endar? Kalau merasa disingkirkan, ya saya terus terang saya nggak bisa menjawab di sini, Mbak Rifana. Ini hal yang terlalu subjektif, saya tidak mau membawa ke arah situ. Oke, jadi Anda nggak bisa menjawab ya, apakah Anda merasa disingkirkan oleh KPK? Karena kalau kita lihat sepak terjang Anda dalam memberantas ataupun menyelidiki kasus-kasus korupsi cukup banyak sebetulnya. Apa yang sudah Anda dedikasikan dari Polri ke KPK begitu, Anda nggak merasa disingkirkan ya Pak Endar ya? Ya Mbak Rifana, saya kan selaku prajurit Polri Mbak. Apa yang saya lakukan tentunya saya bekerja sebagaimana kewajiban saya. Makanya saya sedikit agak kecewa memang terkait dengan keberadaan SK penghentian dengan hormat ini. Oke. Dalam hal saya tidak tahu bagaimana, justru itu yang makanya saya ingin tahu dengan menggunakan mekanisme Dewas dan mekanisme Oke. PT UN. Saya yakin nanti akan terlihat sebenarnya motivasinya apa, itu yang Ya. masih ingin tahu Mbak. Oke, sebelum ini hubungan Anda dengan pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Pak Firly Bahuri sebetulnya seperti apa sih Pak Endar? Apakah sebenarnya baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, sampai tiba-tiba kemudian Anda dicopot sepihak begitu saja? Ya hubungan saya dengan seluruh pegawai KPK, Pimpinan baik KPK, itu saya spesifik pimpinan KPK Pak Endar. kami. Baik, kalau kepemimpinan KPK pada hubungan saya juga tidak ada masalah. Termasuk Pak Firly ya? Semuanya saya anggap mereka pimpinan, termasuk Pak Firly. Oke. Ada perbedaan pendapat, ada kesamaan pendapat, diskusi, kan kita sering hampir tiap hari kita juga ada rapat dengan beliau dan lain-lain. Saya rasa secara organisasi anak buah dan pimpinan nggak ada masalah Mbak. Secara pribadi saya juga tidak ada masalah dengan beliau. Jadi secara pribadi tidak ada masalah, secara profesionalitas wajar saja kalau ada berbeda pendapat. Soal perbedaan pendapat ini ramai sekali, bahkan sudah ada media massa yang juga menulis pada saat ekspos ataupun gelar perkara tentang beberapa kasus, terutama kasus Formula E, Anda sering berbeda pendapat dengan pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Pak Firly Bahuri. Itu betul Pak Endar? Makanya itu menjadi salah satu motif Anda disingkirkan. Begini Mbak, dalam satu proses penanganan kasus kan kita melihat dari perspektif masing-masing ya. Oke. Selama ini saya melihat dari posisi saya sebagai Direktur Penyelidikan yang memiliki tugas untuk mengajukan hasil penyelidikan seperti apa. Nah selama ini sebenarnya treatment saya mengajukan kasus per kasus sama, nggak ada perbedaan. Nah dalam hal diterima oleh teman-teman ataupun pimpinan berbeda, itu hal yang biasa juga sebenarnya Mbak, tidak hanya di kasus Formula E. Banyak kasus-kasus lain juga yang dalam pembahasan itu seringkali ada perbedaan pendapat. Dan biasanya dari perbedaan pendapat inilah yang nantinya akan menjadi bahan-bahan penyempurnaan dalam penyelesaian suatu perkara. Oke. Sebenarnya itu saja Mbak. Tapi dalam kasus spesifik ini ya, dalam kasus Formula E, apakah betul Anda sempat bersih tegang dengan pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Pak Firly Bahuri? Berbeda pendapatnya cukup tajam ini di kasus Formula E, benar nggak Pak Endar? Kalau berbeda pendapat di kasus Formula E ya memang betul. Oke. Memang betul saya berbeda pendapat dengan beliau dan beberapa pimpinan. Nah dari perbedaan beliau ini kan belum selesai, ini masih proses Pak. Kasus penanganan penyidikan Formula itu masih proses, belum selesai gitu. Jadi dalam perjalanan ada perbedaan hal yang wajar buat kami gitu.
KPK itu? Kalau masalah tadi ada yang apa tadi kata Mbak, tajam dan lain-lain, hal yang biasa kok itu Mbak buat Oke, kita. berbeda pendapat menurut Anda biasa, tapi belum tentu bagi pimpinan KPK, terutama ketua KPK itu hal yang biasa. Anda nggak melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya menyingkirkan Anda ya, karena Anda berbeda pendapat dengan pimpinan. Itu sebenarnya terjadi di mana saja, baik di tempat-tempat lain, tempat kerja lain juga biasanya seperti itu. Anda nggak melihat ini bagian dari penyingkiran Anda, karena berbeda pendapat itu. Bagi Anda baik-baik aja Pak Endar, bagi pimpinan belum tentu. Wah, saya nggak ngomentari masalah itu Mbak ya. Bagi Oke. kami selama kami bekerja, forum diskusi adalah forum yang kita kita kembangkan Hmm. untuk bisa menjadikan hasil yang maksimal. Kalau beliau itu ya kami nggak tahu Mbak, kami hanya Oke. sebatas itu. Ya, yang Ya, penting Anda nggak membawa ini ke personal ya. Anda melihat bahwa ini perbedaan pendapat dalam banyak kasus, terutama kasus Formula E itu biasa saja karena prosesnya masih berjalan. Begitu ya Pak Endar ya. ya, ya. Para penyidik KPK dari Polri, kami mendapatkan informasi, kami dapat suratnya ya, sampai menulis surat kepada Sekjen KPK agar meninjau ulang pencopotan Anda. Ini atas perintah Pak Kapolri atau jiwa korsa atau bagaimana sih Pak Endar? Waduh, yang tentunya kalau saya melihat nggak adalah perintah dari Pak Kapolri seperti itu. Cuma Oke. mungkin dari teman-teman, mereka kan adik-adik saya ya, Hmm. adik-adik saya yang selama bertugas seperti itu dan tentunya saya yakinlah mereka kompetensi, semangat, dedikasinya sudah teruji karena mereka melalui proses seleksi. Oke. Melihat dari peristiwa ini, mereka juga juga prihatin tentunya. Makanya saya juga sudah melihat beberapa pernyataan sikap dan Ini lain-lain, bentuk minta solidaritas. penjelasan, ya bersolidaritas, attitude club. Dan saya yakin juga mungkin bukan hanya dari anggota Polri saja kok, dari yang non Polri juga mungkin merasa prihatin juga. Oke. Nah mereka juga meminta penjelasan sebenarnya yang detail, Hmm. yang objektif, seperti apa itu. Kira-kira seperti itu sih mereka tanggapannya. Ya, Pak Endar, kabarnya saat pertemuan mediasi antara pimpinan KPK dengan pegawai asal Polri ya, ini mereka walk out karena mediasi deadlock dan ada ancaman dari pimpinan KPK untuk memberikan sanksi kepada para pegawai yang mendukung Anda. Itu betul nggak? Kebetulan saya tidak diundang, Mbak. Tapi Anda Kebetulan saya mendengar tidak bahwa ini diundang. teman-teman walk out. Masa nggak mendengar, Pak? Ya saya hanya mendengar saja, Hmm. tapi detailnya saya nggak tahu seperti apa, latar belakang seperti apa. Nanti silakan Mbak tanya kepada teman-teman yang lain. Nanti saya takut salah informasi. Oke, betul nggak hari ini para pegawai KPK yang berasal dari Polri mogok kerja? Karena kami melihat fotonya di salah satu media online dikutip dari Detikcom ya, kami dapat fotonya bahwa ruangan ini, ruangan para penyelidik dan juga penyidik asal Polri ini kosong karena mereka mogok kerja. Mereka absen terus mereka nggak mau kerja gitu. Karena sebagai bentuk solidaritas tadi kepada Anda, itu betul nggak Pak Endar? Ada fotonya loh, kita lihat. Nah, kalau mas foto saya juga belum lihat foto itu Mbak ya. Karena Hmm. begini Mbak, di penyelidikan dan penyidikan kan berbeda. Hmm. Kebetulan anggota Polri yang memang banyak dipekerjakan adalah di Direktorat Penyidikan. Di tempat Oke. saya sendiri di penyidikan memang tidak terlalu banyak. Keberadaan foto yang sepi itu ya kami nggak tahu juga ya, bisa nggak melihat karena ruangan kita kan beda lantai. Tapi Jadi Anda nggak kalau yang mendengar itu ya bahwa saya teman-teman ini mogok kerja, Anda nggak mendengar? tidak. Oke. Ya Harapannya Pak, kalau oke. kalau Silakan Pak. kalau mungkin kata-kata mogok kerja saya nggak pernah dengar ya. Tapi kalau mereka intinya menuntut agar proses penjelasan dan lain oleh pimpinan itu mereka dapatkan ya tentunya mereka tidak akan bertindak seperti itu. Oke, terakhir Pak Endar, harapan Anda apa? Ini kan Anda akan menuntut secara hukum ya di PT UN soal SK pencopotan Anda sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tapi harapannya masih ingin tetap bertugas di KPK sesuai dengan perintahnya Pak Kapolri, atau ya kalau memang sudah disingkirkan begini lebih baik kembali ke institusi asal. Gimana Pak Endar? Begini Mbak, harapan saya tentunya yang pertama sesuai dengan kalau nggak salah kemarin Bapak Presiden sudah menjelaskan kembali kepada aturan. Nah Oke. saya ingin menguji sesuai dengan aturannya dulu Mbak. Hmm. Apakah SK yang sudah keluarkan itu sesuai dengan aturan atau tidak? Hmm. Tentunya kalau misalnya SK itu sudah sesuai dengan aturan dan lain-lain,
Ya, saya sangat menghormati adanya SK itu apapun yang menjadi keputusan itu. Kalau saya kembali ke polisian, saya juga siap kembali ke polisian. Saya dilanjutkan bekerja di KPK, saya juga siap. Saya ditempatkan di mana saja siap, Pak. Sebagai anggota Polri, tentunya saya siap ditempatkan di mana saja sepanjang memang ada perintah yang sah, gitu, Pak. Oke, sepanjang itu tidak melanggar aturan dan secara administrasi itu sah begitu ya, Pak Endar ya? Ya, Dan tidak ada betul. motif politisnya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ujungnya karena ini sekarang sudah menjadi perhatian publik sampai Presiden Jokowi ikut berkomentar, ikut menyatakan pendapat, meminta agar KPK tidak membuat gaduh dan tetap mengikuti aturan dan Pak Kapolri juga sepertinya tetap ingin Anda bertugas di sana begitu ya karena Pak Karyato sudah ditarik untuk menjadi Kapolda Metro kalau dua-duanya ditarik akan memperlemah KPK itu alasannya Pak Kapolri. Jadi kita tunggu nanti bagaimana ujungnya. Terima kasih sekali kepada Brigjen Polisi Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan Terima kasih, KPK Mbak. yang sudah bergabung pada sore hari ini belak-belakan menjawab berbagai pertanyaan. Sehat selalu Pak Endar. Ya, sama-sama, Mbak. Selamat sore.